Hai Made Friends, balik lagi bersama cerita Madev di sini di segmen Bispot Business Podcast. Kali ini aku kedatangan tamu yang, wah ini sih teman aku sendiri sih ya dari dari zaman aku kerja emang dia udah teman ikrip nih ya, teman ikrip. Di sini ada Yandi. Oke, halo halo Apa bro. kabar? Apa kabar? Baik Ya, baik. kayaknya makin sehat aja nih Waduh, sekarang. iya dong, jangan makin sakit. Ini tuh dia tuh bener-bener mengeluarkan yang namanya pola hidup sehat di era pandemi sekarang ya. Apalagi sekarang orang tuh kayak, aduh gua harus sehat nih, gua harus sehat. Karena gua nggak mau kena sakit. Kalau sakit apa? Mahal. Betul. Ini jadinya kayak iklan asuransi sih sebetulnya gua ya. Oke, di sini yang belum teman-teman Made Friends yang belum tahu tentang Koko Yandi, aku nyebutnya Koko Yandi ya, Wes, karena emang oke. dari dulu emang aku sebutnya atau panggilnya emang Koko Yandi. Nah, yang belum kenal sama Koko Yandi itu apa sih kira-kira dia itu sebagai apa, influencer apa, terus kemudian bergerak di bidang apa? Silakan Koko Yandi bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, boleh. Perkenalkan teman-teman Madev ya, Madev Friends. Made Friends di sini Madev sebutannya. Friends, oke. Ya, perkenalkan nama saya Yandi gitu. Saya jalanin bisnis ini di bidang healthy lifestyle bersama istri saya, Temi. Tapi kalau beliau itu bidangnya healthy lifestyle dan juga beauty gitu loh. Oke. Kalau saya beauty takut orang takut gitu kan Iya. sama saya ya. Jadi saya lebih banyak di healthy lifestyle-nya Oke. gitu. Oke, gitu kira-kira. Kalau misalnya healthy lifestyle itu apa sih kok yang mau diperkenalkan? Kira-kira kayak orang tuh sekarang hidup sehat itu kayak awam sih menurut, apalagi dari gua ya sendiri ya. Kayak aduh apalagi kalau mau olahraga tuh apa tuh musuh terbesar adalah malas. Kira-kira apa tuh yang bisa dikasih ke teman-teman Made Friends di sini kalau untuk pola hidup sehat itu seperti apa? Ya sebetulnya berangkat dulu dari gini sih. Gue sendiri juga malas sebenarnya dari dulu kan kayak hidup sehat itu banyak orang berpikir kayak even makan aja kayak orang sakit ya makannya tuh nggak ada rasa nggak enak gitu kan olahraga tuh mesti yang berat banget atau mesti tiap hari lari gitu loh. Nah, gue tuh menjalani pengen waktu itu kayak punya hidup sehat yang mudah gitu loh, yang semua orang gue rasa bisa. Makanya tuh gue mulai dari kayak makan nggak harus yang nggak ada rasa, nggak enak, tapi makan yang biasa aja, tapi dengan mindful eating lah kita sebutnya. Jadi Oke. kita ngerti apa yang kita makan, apa yang kita butuhin, kemudian olahraga juga gue mulai dari rumah aja sampai hari ini pun kita olahraga di rumah gitu, nggak yang susah-susah, nggak yang mahal-mahal. Akhirnya ya ternyata itu berhasil untuk gue konsisten gitu. Dan gue juga di sini kan bergerak di bisnis itu yaitu jual suplemen. Apakah suplemen itu kayak obat dewa? Maksudnya orang minum ini langsung sehat, nggak perlu yang lain-lain. Kalau gue bilang enggak gitu loh. Tapi suplemen itu yang gue tawarkan adalah mempermudah elu memperoleh nutrisi yang mudah gitu. Zaman sekarang kan, contoh gini misalnya, kalau orang mau butuh asupan protein nih, nggak mungkin kayak tiap hari dia mesti mikirin, aduh gue mesti makan dagingnya harus direbus biar lebih sehat, makan telur berapa biji gitu loh. Nah, kita menawarkan suplemen untuk lebih mudah orang dan lebih konsisten. Kira-kira gitulah awalnya. Kayak nambah protein apa gitu ya. Betul, Kalau misalnya mindful eating itu kita harus ini ya, harus setiap kali makan kayak, aduh gue makan nasi padang nih kalori berapa gitu kan. Itu ngitung begitu nggak sih? Kayak kita tuh harus ngitung begitu. nah, paling enggak kalau gue gini, gue prinsipnya gini, kalau buat kita kan pengen healthy lifestyle ini buat long term gitu ya, nggak cuman kayak oh gue bisa nih dengan cara kayak ada orang yang makannya ditimbang-timbang, oh berapa gram nasinya, berarti kalorinya sekian dihitung, dicatat tiap hari begitu. Kalau gue bukan tipe yang gitu, gue nggak bisa. Yang penting gue tau, oh hari ini misal gue tadi gue makan padang gitu, padang vegetarian gitu. Tapi gue tau, oh kalori gue kira-kira sekian nih, berarti malam itu gue kalori nggak boleh terlalu banyak. Oh, Gue mungkin lebih banyak sayur atau lebih banyak apa. Yang penting gue gitu aja, nggak bablas. Misal contoh, oh minum boba gitu kan. Boba itu mungkin sekitar 500 kalori. Berarti gue malam nggak boleh terlalu banyak makan nasi, nggak boleh banyak karbonnya. Sebenarnya yang penting lu harus tahu apa yang lu butuhin tubuhnya dan apa yang lu masukin gitu loh. Nah intinya dari situ aja sih, harus tahu itu. iya kadang kalau misalnya orang, aduh siang ini aku udah minum boba terus kemudian malamnya kayak nggak makan itu sebetulnya salah berarti ya kok ya? Apa tetap harus makan tuh kita malam itu tuh? Sebenarnya kalau dibilang makan atau nggak makan tergantung kebutuhan nutrisi lah kalau gue boleh bilang gitu ya. Kayak lu udah memenuhi kebutuhan nutrisi lu setiap hari atau belum sih gitu. Nah itu sebenarnya kita punya kelasnya lagi yang panjang.
gitu. Dan kelas kita sebenarnya free kalau buat orang-orang yang mau tahu bagaimana sih, ya itu kita punya kelas lagi free sebetulnya. Buat ngitung nutrisinya begitu ya. Betul, kayak gitu. Jadi training kita nggak satu harian langsung full, tapi kadang kita pisah-pisah karena tiap minggu kita ada training. Misal hari ini bahas apa, besok apa, minggu depan apa, minggu depan apa, minggu depan apa, kayak gitu. Jadi intinya sebenarnya kita yang gue lakukan adalah mempermudah sih orang untuk lebih konsisten hidup sehat di zaman sekarang. Kayak gitu, Bro. Kalau menurut Koko sendiri nih, hidup sehat di zaman sekarang itu sebuah challenge atau kemudahan? Apalagi sekarang kan orang banyak yang WFH tuh, jadi kayak orang lebih memilih masak sendiri di rumah nggak sih kalau misalnya pas WFH, atau malah aku kayaknya mau kayak jajan boba. Kalau misalnya kita di kantor kan kita pasti ada tuh kayak jamnya sore-sore, pesan-pesan boba yuk gitu. Kalau di kantor biasanya begitu tuh. Bener-bener pasti ya zaman dulu kita ya. Sebenarnya dibilang challenge, ya challenge juga gitu kan, karena zaman sekarang kalau kita lihat order misalnya makanan online itu mostly kalau kita lihat tuh jarang sekali ada yang healthy food segala macam gitu kan, jarang. Apalagi kalau lo hidup misalnya cuman berdua nih suami istri, mau masak nanggung gitu kan, mau beli keluar kadang susah pilih makanannya gitu kan. Nah memang challenging, tetapi semakin kesini apalagi di era pandemi ini orang mulai, gue lihat sih mulai aware dengan oh harus hidup sehat gitu loh. Nah itu sih udah mulai lah orang-orang. Kalau dari lu sendiri nih, awalnya gimana sih kayak, wah kayaknya gue harus meneruskan atau gue harus bisa hidup dengan sehat tuh awalnya gimana tuh kepikiran hal seperti itu? Kayaknya di 2015 gue lihat, maaf ya, maksudnya gue lihat tuh kayaknya masih buncit. Itu kok bisa kepikiran gitu, bahkan gue aja ya nih, sekarang kayak, aduh gue gak kepikiran tuh buat kayak olahraga gitu-gitu tuh. Bener-bener dulu gue bener 2015 itu kan gue ada posting foto gue buncit, Nah iya betul, buncit yang di gede. Instagram kan. Iya itu gede gitu kan. Tapi pada saat itu gue tidak merasa gue itu perlu merubah sesuatu dalam diri gue, karena gue bilang gue nggak sakit kok, Iya. gue fine gitu, gue sehat. Tetapi pada saat itu gue hanya tahu dua fase gitu ya, kayak orang itu cuma ada dua, kalau nggak sehat ya sakit bro. Tapi ternyata gue belajar belakangan dari sejak itu, gue belajar di komunitas kita gitu ya, belajar ternyata ada satu fase lagi, itu ada sehat, satu lagi adalah belum sakit dan sakit. Oh, masih ada satu tahap belum Iya, sakit belum ya. sakit itu adalah tahap dimana kadang ya kayak gue dulu mungkin ya, bahwa sebenarnya badan gue tuh fungsi organ gue mungkin udah berat, lemak udah banyak gitu kan, kolesterol udah sedikit tinggi, tetapi gue belum masuk jatuh ke fase sakit gitu. Oke. Tapi pada saat itu gue masa sehat. Nah akhirnya kenapa gue akhirnya berubah itu karena dulu komunitas kita meluncurkan satu program untuk weight management. Ya sebetulnya karena kita meluncurkan komunitas kita, akhirnya ya gue coba lah, gue yang pertama coba juga kan, gue dan istri coba dulu pertama. Ternyata setelah kita menjalankan program itu berubah gitu loh gue. Dan ketika gue flashback, gue lihat ternyata gila ya, gue pernah ada di fase itu dan gue tidak menyadari bahwa gue butuh hidup sehat gitu loh. Pernah ada di fase yang belum sakit ya. Belum sakit ternyata, bukan sehat gitu loh. Kadang orang kan banyak kayak gue dulu, gede gitu kan, badannya banyak lemak gitu kan, tapi masa enggak, gue sehat kok, gue nggak sakit, gue jalan bisa, gue nggak masa apa-apa, gue nggak sakit. Ternyata ya itu, ternyata pada saat itu ketika gue belajar, gue berada di fase yang belum sakit, bukannya sehat gitu loh. Banyak sih kayaknya ya yang belum sadar, kayak karena gue ngerasa kayak gue nih, gue juga ngerasanya gue sehat nih. Bener. Sampai sekarang gue sehat, tapi gue nggak ngerti, tapi ternyata ada satu fase yang namanya belum sakit. Iya, ternyata itu. Dan itu menuju sakit ya pasti ya. Bener. Bukan belum sakit terus kemudian menujunya ke sehat. Tapi Bener. bisa kan dibalikan dari belum sakit nih gue pingin sehat. Betul. Nah sebenarnya itu yang kita pengen, jangan sampai lu udah sakit dulu baru lu aware bahwa ternyata gue harus berubah. Sadarnya telat gitu ya. Betul, sadarnya telat. Itu berarti pas tahu, wah ini gue lagi di fase belum sehat nih. Itu waktu pas join di komunitas itu, atau Jadi sebenarnya sadarnya itu gimana sih? sadarnya itu yaitu ketika sebenarnya ketika kita luncurkan satu program itu kita kan banyak training kan tentang knowledge-nya segala macam. Nah itulah benar-benar gue belajar tentang intensif. Dulu kan kalau dulu kayak cuman belajar bahwa belajar product knowledge doang, produk yang gue jual ini fungsinya ini. Nah ketika ada mulai program itu, mulailah kita meluncurkan edukasinya juga. Jadi kan orang itu sekarang nggak bisa lu cuma cerita produk ini bagus loh begini. Iya. Tapi lo harus edukasi, kenapa sih? Kenapa lo harus minum ini? Kenapa lo harus merubah jangan terlalu banyak makan gula dan karbohidrat? Nah itulah, disitulah di tahap edukasi itulah gue menyadari hal itu dan berubah gitu. Sampai hari ini
gue bisa konsisten pertahankan itu, dan menurut gue program itu cukup mudah, nggak menyiksa gitu loh ya, maka itu gue bisa konsisten kayak gitu bro. Waktu pas awal-awal tuh kira-kira memulainya gimana tuh? Memulai untuk merubah pola itu tuh susah nggak sih? Kadang tuh orang udah berpikiran kayak gini nih, aku tuh pingin sehat sebetulnya, aku tuh pingin olahraga, tapi untuk memulainya itu tuh butuh perperangan dalam diri sendiri. Nah itu tuh gimana ya caranya biar, Betul sih. iya apakah orang tuh udah mindsetnya udah kayak yang, ikut ini, ikut itu, tapi ujung-ujungnya mager dan lain-lain. Itu gimana ya? Maksudnya buat teman-teman Made Friends juga yang di sini ya, yang gimana caranya nih biar kita tuh nggak males atau kita sebetulnya lebih banyak magernya sih, jujur aja ya, gue juga banyak magernya. Betul. Itu gimana cara awalnya Mulainya tuh ya. berperang dengan diri sendirinya gitu? Yang pasti menurut gue cari cara yang mudah lah menurut gue gini. Kalau orang dulu gue banyak kan komunitas lari gitu ya, which is bagus gitu loh. Iya. Tapi buat gue itu gue nggak cocok. Kenapa? Karena ya sama gue juga tipe mager bro. Kalau lu suruh gue bangun pagi ya subuh gitu, Iya. lari itu buat gue susah. Atau kalau tiap hari mesti lari kan capek gitu ya. Nah gue cari cara yang paling mudah, yaitu ya gue mulai di rumah dan gue mulai berdua sama istri. Jadi kalau salah satu malas, satu ada yang ngajak gitu loh, maksa, ayo mau. Nah itu dia menurut gue harus cara yang mudah dan nggak perlu waktu yang lama buat mulai. Kayak misalnya kalau di rumah kan dari sejak niat sampai gue kejadian olahraga cuman butuh kira-kira 10 menit gitu loh. Yuk niat olahraga, ayo ya udah ganti sepatu, udah mau pakai baju bagaimanapun, baju tidur pun jalan gitu bro, karena gua nggak perlu baju yang bagus karena cuma di rumah olahraganya. Iya. Nah yang penting menurut gua mulailah dari sesuatu yang mudah gitu, jangan lu beli terlalu mahal puluhan juta, ratusan juta, akhirnya besok masuk ke toko online yang jual barang second kan nggak lama kan Iya. itu umurnya gitu kan. Iya lo enak ada pasangan. Coba kalau teman-teman Made Friends ini yang Nggak ada pasangan. nggak ada pasangan, tapi kayaknya ikut komunitas seru sih ya. Nah, menurut gue salah satu kuncinya adalah komunitas sih bro. Karena kalau lu tidak ada komunitas, tidak ada yang mengingatkan lu terus untuk melakukan itu. Nah di komunitas kita kebetulan banget, kita akan mulai satu program itu di 14 Februari mendatang ini, di hari Valentine. Itu kayak kita bilang mini healthy lifestyle bootcamp lah, kayak gitulah. Oh, oke. Nah itu di situ kita bikin satu komunitas kecil-kecil aja untuk mengingatkan lah, ada edukasinya, ada latihannya, biar ayo mulai. Itu kalau mau tahu informasi tentang komunitas lu itu di mana? Di Instagram atau di TikTok Bisa. atau di mana? Bisa di Instagram gue, bisa @yandief, itu bisa DM aja, di sana kita akan posting terus update untuk registrasi dan lain-lainnya bagaimana. Oh, oke. Gitu. Seru sih sebenarnya komunitas gitu ya. Seru-seru, Jadi memang. memang apa ya, untuk memulai benar juga harus ada temennya. Bener. Kalau yang belum punya pasangan bisa ikut Iya, komunitas. siapa tahu sih. dapat pasangan sekalian. Itu sebenarnya komunitas healthy atau cari jodoh kalau kayak gitu. Ya sekalian lah ya. Sekalian lah, merangkap. Merangkap. Karena teman gue juga ada sih yang dia ikutan komunitas lari, terus kemudian dia juga meritnya tuh sama teman satu komunitasnya juga yang suka lari juga. Nah itu juga bisa sih Betul, kan enak kalau gitu kan, cocok gitu kan, Iya. sama-sama mau hidup sehat. dengan jadi jalannya enak. dengan yang punya visi yang sama dengan yang Betul. hidup sehat. Betul. Kalau yang di bagian beauty itu apa tentang? Kesehatan, nak, skincare, Oh. make up, segala macam begitu. Kadang kan banyak orang punya masalah kayak jerawat, flek gitu. Nah sebetulnya beauty itu kenapa istri gue fokus di situ, karena sebenarnya itu berhubungan juga dengan healthy lifestyle. Karena dulu banyak orang tahu gini, ketika gue jerawatan gue harus pakai sesuatu yang dioles dari luar gitu loh. Tetapi ternyata setelah kita belajarin healthy lifestyle, dengan mereka merubah pola hidupnya itu, mereka bisa hilang jerawatnya gitu loh, berkurang. Jadi ternyata itu berhubungan gitu loh. Kenapa? Makanya dia fokus sekali di bidang itu, istri gua. Oh, jadi selain diolesin di muka, mungkin kalau gua boleh sebut gini nih, yang dari dalam kali ya, Setuju. dari secara mindset juga Betul, bisa dari juga. dalam itu 70%, dari luar itu 30%. I see. Kayak gitu. Karena orang sekarang gini nih, kayak wah skincare gue mahal nih, gue ini. Karena memang mereka pingin glowingnya ya dengan memang beli skincare yang seperti itu. Tapi ternyata juga ada dari sisi mindsetnya yang di dalam tubuh justru itu malah lebih banyak ya, 70%-nya ya. Betul, betul sebenarnya begitu ya. Kalau yang dari kasus yang pernah kita temuin semua
kalau dia ubah dalamnya Dia aja gitu ya. merubahnya tuh apa? Merubah pola makannya Pola hidup atau sehat lah, kayak misalnya hindari misalnya makan-makan yang gula, oh. hindari stres segala macam, merubah itu semua lah, minyak gorengan dikurangin Jadi gitu. kayak punya pantangan makan sendiri gitu ya. Ya sebenarnya kita nggak bilang pantang sih, kita bilang ya kurangin aja lah. Kadang kalau orang dibilang pantang tuh mereka Nggak boleh takut. sama sekali ya. Iya, langsung takut gitu kan. Wah, gue nggak bisa gitu kan. Gue Ya gue nggak harus bisa. makan ini Gue harus nih. makan, gue suka banget. Ya udah gitu, kurangin aja lah. Yang penting itu, lu mindful eating, lu harus tahu apa yang lu makan gitu loh. Tapi kalau misal di tempat lu ini nggak sih kayak misal konsultasi nih kayak gua mau hidup sehat nih gini-gini. Nah, itu cara memaintain atau eh, mengatur dia untuk hidup sehat itu ada ininya nggak? Ada track recordnya nggak kayak Ada ini sebetulnya. catatannya lu minggu ini tuh udah berhasil seperti ini, minggu kedua ini seperti ini gitu. Ya, ada sebenarnya kita bikinin juga kayak, ya itu benar kayak lu bilang ada track recordnya hari ini dia bagaimana. Itu kita bisa maintain per tiap minggu lah. Biasa kita seminggu sekali kita ukur lah progresnya dia sudah sampai mana. Jadi bisa tahu juga, oh kalaupun ada yang salah dia tahu salahnya di mana. Mungkin ada satu kebiasaan yang dia nggak ubah gitu. Itu cara lu ngukurnya gimana tuh? Maksudnya dalam satu minggu itu kan dia mesti nggak ketemu lu dong. Ya, Nah, itu cara mengukur dia dari apa sebelumnya nimbang badan, terus habis itu Nah. terakhir nimbang badan lagi gitu. bener. Sebenarnya timbangan, sekarang kan timbangan tuh ada yang bukan timbangan berat doang bro. Ada yang timbangan itu bisa ukur massa otot lo, Oh, kadar iya, lemak. iya. Nah kita saranin dia punya itulah Oh, di oke. rumah. Dan ditimbang di waktu yang konsisten terus. Misalnya setiap hari Senin, ketika dia bangun, sebelum dia makan, sebelum dia minum. Misalnya jam 9 pagi gitu. Ya udah setiap itu aja. Setiap Senin dia timbang terus. Pokoknya nimbangnya di waktu yang Yang sama sama lah ya. terus gitu. Jadi jangan tiap hari juga, ntar lu stres kan tiap hari diukur gitu. Iya. Abis mandi timbang, abis makan timbang, abis pup timbang gitu. Terus stres sendiri orangnya gitu kan. Jadi tiap minggu sekali aja. Jadi ntar ada catatannya Iya. lah ya, ini seperti ini seperti ini. Nanti Iya. lu bakalan ngasih kayak Betul. kayak ini nih lu udah kelebihan deh atau apa gitu-gitu ya. Even kayak makan paginya lu begini ya, sarapannya, siangnya begini, malam begini, kira-kira. Terus kalau dia bilang, oh gua kayaknya lapar nih, malam suka lapar. Oh ya udah kita saranin ini makannya, misalnya buah aja. Kayak gitu. Semua Atau lu kita ada punya ini nggak sih guidance-nya. punya pola kayak kan ada orang nih bilang, gue pernah sih baca ya waktu itu ataupun pernah lihat kayak kayaknya kalau makan malam tuh nggak boleh lebih dari jam 5 sore atau kalau makan malamnya terlalu malam atau jam 9 atau jam 11 tuh justru penimbunan lemak itu bener apa nggak tuh? Ya kita sih memang saranin jangan lebih dari jam 6 jam 6 sore lah kalau jam mau 6 makan sore. malam. Ya, kenapa? Karena biar tubuh ada waktu buat mencerna itu sampai malam gitu. Kayak gitu sih. Kita punya guidance apa yang lo harus lakukan di makan pagi, makan siang, dan makan malam. Bener kayak lo bilang, ya jangan terlalu malam gitu kan, abis makan tidur gitu. Biasa kan orang gitu ya. Iya. Apa kalau orang kerjanya capek sampai malam, terus ada juga orang yang bilang, tapi gue nggak bisa gitu kan, kerjaan gue memang sampai malam, nuntut gue begadang-begadang, kalau gue nggak makan gue lemas. Ya kita kasih solusinya lagi, udah lu bawa cemilan, buah aja Gi yang banyak gitu kan, lu isi kalorinya pakai buah. Kayak gitu. Pokoknya pasti harus ada solusi untuk setiap Betul. karena aktivitas orang kan pasti beda-beda ya dan orang pasti ingin hidup sehat dengan alam mereka sendiri. Bener, itu Iya yang sih, memang kadang ada orang yang kan gue kerjanya malam karena emang shiftnya shift malam. Iya. Tapi kan dia lah kalau gue nggak makan gimana ntar gue lemas. Bener juga. Bener, maka itu kita punya solusi itu nggak bisa kayak, nih pokoknya satu produk ini Satu buat pola gitu satu ya. pola ini pokoknya buat lu pokoknya harus bisa begini, enggak. Maka itu butuh nama kayak kita ngobrol lah, konsultasi lah, atau ngobrol lah kayak gini kan, lu gimana sih kegiatan lu biasa makan bagaimana, pola makan. Nah dari situlah biasa kita atur gitu, kayak gitu sih. Nah ada lagi nih kok yang menarik kayaknya nih. Ini biasanya kalau yang negatif-negatif begini nih Mbak Devran seneng banget nih. Kira-kira ada nggak sih kayak metode yang Koko pernah gagal bikin atau kayaknya wah ternyata kayaknya ini nggak cocok nih buat si customer ini tapi customer ini udah keburu ngejalanin atau suka atau jatuhnya Koko waktu pas bener-bener ngejalanin pola hidup sehat buat si customer ini gitu. Gitu sih kebanyakan itu kalau gue lihat dari niatnya sih bro. Kayak contoh gini, gue pengen nih turunin berat badan, gue pengen buang lemak gue, tapi kayaknya kalau gue begini gue nggak bisa, ini gue nggak bisa, ini gue nggak bisa gitu. Banyakan dia kayak udah nolaknya gitu, nggak bisanya. Jadi kayak olahraga 10 menit bisa nggak di rumah? Waduh kayaknya nggak bisa, nggak ada waktu gitu. 10 menitnya nggak ada waktu bisa. Atau kayak makan pagi deh, lu kurangin, jangan terlalu banyak makan karbo mungkin kan. Oh nggak bisa, gue harap sarapan mesti ketupat sayur, misalnya bubur ayam, ketoprak, bakmi, mesti gini, harus gini. Terus lama-lama kita bilang,
dia sebenarnya niat kagak sih? Kebanyakan sih yang kayak gitu ya, kayak dia pengen tapi mungkin niatnya belum kuat sehingga untuk dia ngerubahnya itu apa nggak bisa kerubah gitu loh. Pola hidupnya dia nggak bisa dia rubah gitu. Jadi kalau dia hanya mengharapkan semoga produk ini bisa merubah tubuh dia tanpa dia harus merubah apapun dari kebiasaannya dia. Ya gue terus terang gue bilang which is nggak bisa gitu loh. Ini bukan produk apa obat dewa yang lu minum langsung lu berubah tanpa lu sendiri merubah pola hidup lu gitu loh. Nah itu sih kebanyakan yang seperti itu. Kayak gitu. Kalau momen yang kayak aduh gue pernah nggak sih kok Yandi kayak ngerasain aduh gue nyerah deh ngurusin nih customer atau menyerah dengan karena memang dia memang nggak mau sih secara niat kan dia juga keinginan doang tapi menjalankannya kosong kayaknya. Iya, ya biasa paling kita bilang aja ya udah kalau lu niat begini, tapi kalau nggak bisa ya udah gue juga mungkin gue nggak bisa janjiin lu akan ini, tetapi mungkin nanti kalau lu lebih niat, lu rasa lu udah bisa, ya udah barulah ke kontak lagi. Gue juga nggak mau maksain lu kayak lu beli aja ini produk ini pasti bisa ngerubah, nggak juga gitu loh, gue nggak mau juga gitu loh. Gue Karena kan pengen harus diimbangin sih ya. betul, lu beli kalau lu nggak berubah juga buat apa gitu. Nanti lu pasti bilang ah si Andi bohong gitu kan. Iya. Makanya gue lebih prefer kalau emang lu mau niat ya udah kita sama-sama. Kalau enggak ya udah mending nggak usah nggak apa-apa gitu loh. Gue juga nggak maksa kok. Kita santai aja kalau lu mau nanya sesuatu, suatu saat lu ingat sesuatu ya lu tanya gue nggak apa-apa. Gitu sih kebanyakan ya. Kalau dari diri lu sendiri pernah nggak? Lu kan pasti menciptakan pola nih, pola hidup sehat yang buat lu sendiri. Nah ternyata kayak, aduh di satu momen kayak gue udah nyerah deh, gue kayaknya balik lagi aja deh ke kehidupan gue semula. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Kayak, aduh gue nggak kuat, gue harus makan ini. Aduh gue nggak kuat gitu. Pernah nggak momen-momen seperti itu terjadi gitu? Memang kadang kepikiran sih kayak misal. Nah cuman berhubung gini, gue bikin itu untuk gue sendiri itu bahwa nggak ada kayaknya misal martabak nggak boleh sama sekali martabak gitu enggak gitu gue nggak bikin seketat itu senyiksa itu gue nggak bikin itu karena gue tahu kan kalau kita bikin senyiksa itu seketat itu orang nggak akan tahan lama jadi kayak contoh gini kayak misal lu bilang ya, martabak gitu aduh gue pengen banget nih martabak ya udah makan aja tapi yang penting lu tahu makannya jangan banyak-banyak gitu kan jangan setengah loyang lu habisin sendiri gitu kan yang penting kan kadang kita udah cicip doang oh udah puas ya udah Iya. gitu loh tinggalin. Nah buat gue sih itu penting. Kenapa? Karena itu bisa menjaga lu punya konsisten. Dibandingin lu bener-bener ketat banget nih. Itu nggak boleh ini, nggak boleh itu kalori, cuma boleh sekian. Lu akan tahan, ini pengalaman ya gue. Itu akan tahan sebentar kok. Abis itu lu akan bablas gitu loh. Dan bablas itu biasa lebih bahaya karena lu biasa balas dendam. Dulu gue nggak boleh nih selama ini ketat nih. Emang gue turun berat badan segala macam lemak turun. Tapi ketat banget. Begitu lepas selesai program itu bablas karena balas dendam motivasinya. Oh dulu gue nggak makan Iya. ini gue suka banget sekarang gue makan gitu loh. Udah bablas biasanya. Maka itu gue bikin kita ajarin maka itu program ini bukan sekedar lu nggak boleh makan ini nggak boleh tapi kita ajarin kenapa nggak boleh sih kenapa lo harus kurangin apa yang sebaiknya lu makan jadi ketika lu makan lu juga mindful oh iya satu potong martabak ini gue nggak boleh banyak-banyak oke kalau misalnya malam gue mau makan martabak berarti siangnya gue yang nggak boleh banyak-banyak atau ya udah martabaknya gue makan di siang yang penting kan gue rasa martabak nih biar Iya. malamnya ketika gue mau tidur itu kalori gue nggak berlebihan kayak gitu yang penting seperti itu mindful eating. Mindful eating itu ya berarti kalau misalnya di Indonesia sendiri kira-kira masyarakat tuh pada aware nggak sih maksudnya kayak mindful eating yang begitu yang gue harus ini gue udah makan siangnya begini makan malam gini kira-kira menurut lu tuh pada aware nggak sih? Belum sih, belum banyak. Maka Belum itu banyak ya? sebenarnya ya kadang kita lebih banyak mengedukasi orang lah. Biar mereka tuh sadar lah bahwa pola makan atau pola hidup itu penting lah lu aware dengan hal itu. Jangan sampai kayak mama gua misalnya punya penyakit diabetes nih. Itu mereka punya mindset, oh otomatis pasti gue juga diabetes gitu loh. Karena keturunan. Karena keturunan bilangnya. Padahal kan kalau kita baca atau dengar para ahli bilang, sebenarnya keturunan itu hanya berapa persen. Sisanya itu karena lu makan dari periode yang sama. Pola makan lu sama dengan orang tua. Jadi makanya ya cenderung penyakitnya sama dengan orang tua gitu. Nah itu bisa diputus sebetulnya dengan cara lu ngerti gitu kenapanya. Nah itu sebenarnya kita terus edukasi sih ke teman-teman. Biar orang juga aware ya kalau misalnya memang kadang bener sih mindset kalau itu keturunan kayak ya Iya jadi balik lagi sebetulnya kan ke orangnya sendiri kan. betul setuju banget gue. Jadi kadang orang mikir, gue nggak perlu berusaha untuk mencegah karena ini mah udah keturunan, gue pasti kena. Jadi udah gue makan aja, bebas gitu loh. Kadang orang mensahkan keturunan itu untuk mereka bisa makan tanpa perlu kayak healthy life karena
Mereka punya pola pikir kalau walaupun gua jaga tapi gue punya keturunan pasti gua kena, mendingan gua nggak jaga sekalian gitu, gua nikmatin gitu kan. Karena orang bisa mikir gitu. Nah padahal itu nggak benar juga gitu. Nah, kalau misal gini, dia udah menjaga nih pola hidup sehatnya, udah makannya diatur, ini, tapi dia nggak mengkonsumsi suplemen ataupun vitamin yang tadi Koko bilang gitu. Apakah itu juga imbang atau balance, atau dia kadang apakah nutrisinya cukup gitu intinya ya? Kalau misalnya dia udah mengatur polanya, makannya segini, kayak dia tuh ngitung-ngitung banget nih, gue kalorinya segini nih. Yaudah deh, ntar siang gue kalorinya segini doang. Rempong gak sih kalau gitu? Tiap pagi begini, ya ampun gue mau makan aja rempong. Bener kan, hidupnya susah jadinya kan, mesti ditimbang-timbang diukur. Nah kalau bilang cukup gak sih nutrisinya, sebenarnya gini, kita ngomong gini kan, tubuh punya kecukupan nutrisi ya. Misalnya tanpa nutrisi gitu ya, sebenarnya bisa nggak sih, bertanya kalau gue nggak pakai nutrisi, gue nggak perlu suplemen tambahan, bisa nggak sih? Selama lu bisa atur semuanya masuk sih bisa gitu. Tapi pertanyaannya kan susah, kayak lu bilang. Gue harus perhatiin nih misalnya vitamin B atau vitamin K atau vitamin E gitu ya. Di makanan gue pagi, siang, malam ada nggak ya vitamin-vitamin itu? Atau proteinnya udah cukup belum ya? Oh gue mesti pikirin, nimbang segala macam, kan itu ribet. I Nah, see. maka itu sebenarnya suplemen ini bukan gua nggak bilang itu suatu keharusan, tetapi itu adalah satu cara mempermudah orang di hidup yang modern ini yang maunya serba cepat itu untuk mencukupi kebutuhan nutrisi. Jadi kalau misalnya gini, oke 50% udah tercukupi dari suplemen, sisanya lu dari makanan aja, ya udah kan nggak usah pusing. Paling nggak 50% udah guarantee lu udah dapat nih masuk dari suplemen semua. Sisanya tinggal ya makan pagi, siang, malam, mudah kayak gitu aja mikirnya. Jadi nggak perlu repot mesti mikirin contoh protein nih. Oh, ada protein nggak ya di makan pagi gua? Oh, siang ada nggak ya? Oh, malam ada nggak ya protein segala macam, kan itu ribet banget orang mikirin kayak gitu. Kayak lu bilang, hidup gua entar mikirin makanan doang, isinya makanan gua apa gitu kan. Nah, orang kan nggak mau kayak gitu, maka itu suplemen sebenarnya membantu lah gua bilang untuk hidup yang modern kayak gini. Membantu untuk lebih melengkapi sepertinya ya. Melengkapi, sebenarnya suplemen itu melengkapi, bukan memenuhi 100% kebutuhannya itu dari suplemen, enggak, tapi melengkapi aja. Tetap lu hidup, makan lu, nutrisi lu harus dari makanan juga harus ada, lu harus perhatiin kayak Kalau menurut Koyandi sendiri nih, kalau suplemen ataupun vitamin yang harus dikonsumsi itu sebetulnya komplitnya atau untuk melengkapi dengan pola hidup sehat kita itu apa aja sih, kayak vitamin A atau apa gitu, itu masih di usia kita, kayak misal usia 20 tahun atau 30 tahun atau 40 tahun, ada perbedaan nggak, kayak gue harus mengonsumsinya tuh suplemen yang seperti ini atau suplemen yang seperti ini, itu ada perbedaannya nggak sih? Nah, ada biasa contoh misalnya masa pertumbuhan aja lah, dari anak-anak itu udah mulai harus ada suplemen kalau anak-anak gua gitu kan. Kenapa? Karena mereka itu kan butuh gizi untuk bertumbuh. Nah, kalau ketika tua mungkin ada gizi yang anak-anak muda itu dulu belum perlu. Contoh misalnya salmonnya kalau zaman umur kita itu harus lebih banyak. Misalnya kenapa? Karena kita udah mulai lebih tua gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu ada. Kita ada pelajarannya, ada kayak kelasnya, trainingnya untuk membedakan antara umur segini kebutuhannya kira-kira bagaimana sih. Nah biasa lihat lagi, itu ada kebutuhan yang basic, ada lagi kebutuhan yang lebih apa ya, kalau gue bilang kayak customize lah. Oh lu biasanya pola makannya bagaimana? Oh gua itu misalnya vegetarian otomatis dia nggak makan daging kan, which is daging itu banyak sekali protein, berarti dia harus mencukupi protein lebih banyak dari suplemen, kayak begitu biasanya. Kalau yang ikut di tempat lu itu mayoritas umur berapa sih? Kayak orang tuh udah mulai aware di usia 20 kah, atau baru 40 atau 50 tahun dia baru aware gitu kalau wah ternyata gua telat nih ikut pola hidup sehat. Kira-kira range umur berapa sih yang ikutan kelas lu atau mencoba untuk pola hidup sehat tuh, paling muda berapa sama paling tua berapa, coba deh. Biasa 20-an akhir sih yang udah mulai ikut ya. Mahasiswa berarti udah ada ya? Udah kerja lah, Oh, udah kerja. udah kerja 20-an akhir, biasa ya sampai 50 juga ada kok, 50 juga ada. Oh, yang 50-an juga ada 50 ya? ada. Tapi yang mahasiswa juga masih udah ada kok. Yang mahasiswa mereka mau belajar lah, mereka udah aware gitu tentang pola hidup sehat ya. Mereka mau belajar dan mereka mau jaga dari semuda mungkin, udah ada juga semuanya. Kalau yang paling tua gitu treatmentnya gimana tuh? Dia harus karena kan kita memberikan konsultasi kepada orang yang lebih tua ya, jadi kadang mereka kan sometimes, tapi saya nggak bisa, saya punya penyakit rematik misalnya gitu, atau aduh saya di sini pinggangnya sakit gitu, gimana tuh? Nah memang kalau usia yang lebih tua itu ada orang yang open minded dan ada yang enggak. Yang susah itu memang yang enggak open minded, kayak
Enggak, pola hidup gue emang udah begini dari zaman bapak gue ngajarin begini, emak gue begini. Jadi ya harus begini gitu loh. Dan mereka kadang ada yang takut dengan suplemen karena bentuknya itu kan Iya, kayak betul betul obat, betul bener gak? betul, heeh. Banyak orang ya, bahkan bukan cuma orang tua doang, karena orang seumuran kita pun takut, ih, gue konsumsi suplemen ini Aman nggak sih nah gitu aman kan? nggak sih kan, karena ini lu konsumsi bertahun-tahun gitu kan. Tergantung memang, makanya itu gue bilang, lu harus pilih suplemen itu yang benar gitu, harus bebas pewarna, perasa, dan pengawet buatan. Nah, which is suplemen kita menyediakan hal itu. Dan apa yang keunggulan suplemen kita, yaitu suplemen kita tuh asalnya jelas, bro. Dia kasih tahu, contoh vitamin C, dia kasih tahu vitamin C-nya diambil dari buah mana, dia punya ladang sendiri di mana, dan even sekarang di website-nya dia sediakan CCTV di ladangnya. Oh. Nah, which is itu yang aman. Maka itu karena gue dijalanin bisnis ini dan konsumsi itu 12 tahun, which is fine-fine aja. Jadi jangan lu samain kayak, oh gue beli suplemen yang asal-asalan, yang ada mungkin pewarna, perasanya, pengawetnya banyak, dan lu konsumsi bertahun-tahun. Nah itu bahaya juga sebetulnya. Jadi kita mengubah juga, mengedukasi orang juga, untuk meminum suplemen ini, yang gue pilih ini, Nutrilite ini aman gitu loh. Bukan obat, beda sama obat. Tapi ini adalah hanya food in the tablet form gitu. Oh, oke. Kayak Jadi gitu. kayak semacam herbal ya. Betul. Kalau orang bilang tuh herbal alami lah. Nah kayak gitulah ya. Jadi Oke. nggak usah takut karena nggak ada bahan kimia dan lain-lain kayak gitu. Berarti kalau teman-teman Made Friends di sini yang pingin ikutan komunitas ataupun join ke pola hidup sehatnya Koko Yandi ya, itu bisa langsung DM ke IG Bisa, lu. bisa. Bisa langsung DM ke IG-nya Iya. dia atau TikTok belum main ya sekarang ya? Dulu ada bikin sih, cuman nggak tahu ya. Gue Oh, belum ya. Mungkin nanti bisa ke TikTok juga kali ya. Tapi Bener. sekarang memang Instagram memang masih bisa buat sosial media marketing juga. Bener-bener. Nah, buat teman-teman Made Friends di sini yang pingin hidup lebih sehat dan pola sehatnya benar-benar terukur, kadang tuh memang kita nggak bisa ya berjalan sendiri atau kita butuh guideline ataupun konsultasi dengan para konsultan kesehatan terutama ya. Nah, di sini Ko Yandi jadi konsultan kesehatan kalian ya langsung ya. Iya, kira-kira gitu. Mau masalah kalian seperti apa, mau kehidupan kalian seperti apa, kayak jam malamnya kapan, benar, karena kan benar. dia kan kerja misal shift malam atau Betul. kerja shift pagi. Nah itu better dikonsultasiin langsung sih ya ke Koko Yandi. Betul, betul. Jadi nanti kita bisa tahu polanya, bisa tahu oh hidup sehat aku ternyata polanya seperti ini nih gitu. Jadi nggak perlu rempong harus memikirkan kalori aku yang makan siang, makan pagi, makan malam, tapi kita juga bisa dipermudah dengan suplemen juga sama diiringin pola hidup sehat sama olahraga. Betul. Mungkin yang kayak Mas, Kak olahraga tapi aku nggak punya, aku kalau misalnya mau ke tempat gym atau apa, kayaknya aku nggak punya budget untuk itu. Olahraga pun bisa dilakukan di dalam rumah ya. Betul. Aku lihat juga tuh di Instagramnya Ko Yandi tuh olahraganya di rumah, simple, tapi tuh benar-benar bermanfaat dan juga sesuai sama tujuannya nih. Betul. Kira-kira, gua mau ngecilin perut atau gua mau ini. Nah itu juga bisa sih teman-teman Made Friends di sini konsultasi langsung ke Ko Yandi. Jadi jangan takut kalau misalnya nanti aku harus nge-gym ya, aku harus apa ya. Itu Bener, sebetulnya tuh mindset yang kayak aduh kalau gua nggak nge-gym kayaknya gua badannya begini-begini aja deh. Bener, atau gue nggak bisa sehat kalau nggak nge-gym. Nah itu sebenarnya yaitu gue mencontohkan sendiri bahwa gue nggak pergi ke gym tapi gue tetap bisa namanya olahraga kayak gitulah. Betul. Oke, di sini sekarang teman-teman Made Friends, Ko Yandi bisa langsung bilang nih ke teman Made Friends kalau yang mau ikutan komunitas atau yang mau ikut pola hidup sehat bisa langsung join ke Instagramnya Koko Yandi. Iya. Bisa nih promosi langsung di teman-teman Made Friends di sini. Iya, boleh teman-teman Made Friends kalau mau lihat-lihat atau kepoin tentang apa sih yang gue kerjain buat healthy living gue dan bisnis kita, gue dan istri bisa kepoin Instagram gue @yandief gitu. @yandi EF. Iya. Ada dotnya nggak? Nggak ya? Nggak ada. Oh, Sambung. langsung disambung ya @yandi EF. Sambung. Oh, nanti ditulis nih di sini nih. Oh, iya, sama iya. editor kan. Bener sama. Nanti ditulis. Bener sama link istri gue juga boleh IG-nya dia Boleh apa beauty and healthy juga. Oh, oke. Buat ini sih para perempuan ya. Betul. Terutama masalah jerawat sih itu. Bener. Itu benar-benar bisa konsultasi karena memang mindsetnya orang sekarang tuh kayak aduh skincare aku salah jadi ganti lagi skincare lagi Benar. skincare lagi padahal ternyata emang sebetulnya asalnya dari diri kita sendiri kan. Iya, dari dalam. Sip, betul sih gitu. Jadi Made Friends yang terutama juga cewek-cewek nih bisa langsung konsultasi juga ke
healthy-nya atau beauty-nya juga dari Koko Yandi sama istrinya, langsung cek di Instagramnya apa, sebutin lagi Mas biar nanti bisa tertulis di editornya. @Yandi EF sama istri apa? @Tami Tian Mei. Nah, Ya nanti kita kasih, nanti kita tulisin. langsung kasih. Ya. Nah, kalau berbicara tentang segmen market nih Ko, dengan bisnis yang pola hidup sehat seperti ini, kira-kira menurut Ko Yandi potensial nggak sih dengan tipe bisnis yang seperti ini? Menurut kita ya potensial banget. Kenapa? Karena dari muda, tua itu semua pengen hidup sehat lah sekarang. Apalagi terutama di era pandemi ini kita bisa lihat bahwa pada akhirnya semua pengen hidup sehat, ya kan? Terlihat ke awal pandemi, semua mulai konsumsi vitamin, semua berjemur dulu kan zamannya. Oh iya. Katanya harus berjemur nih buat imunitas. Tetapi sebenarnya pada akhirnya karena berjemur itu sulit ya, mungkin orang nggak bisa konsisten jadinya kan. Sekarang lu dulu jemur nggak? Jemur gua. Sekarang jemur nggak? Enggak. Nah iya kan? Habis kelar nggak jemur. Iya kan? Nah karena menurut gue jemur itu apa ya? Susah kan? Lu harus sediain, harus konsistennya itu susah gitu loh. Tetapi orang tuh pengen hidup sehat zaman sekarang. Maka itu menurut gue ini akan long lasting sekali. Bahkan kalau kita cerita sekarang udah mulai di TV rame kayak metaverse dan segala macam. Ya mungkin pada zaman itu banyak bisnis beralih ke metaverse dan tetapi kan orangnya tetap pengen hidup sehat, pengen hidup lebih lama gitu loh. Iya. Terbukti sekali dari kayak gini, misalnya contoh. Dulu misalnya zaman istri kita hamil nih, istri lu hamil, ke dokter pasti kan dikasih vitamin nih. Oh, harus minum vitamin ini ya. Oh, pasti rutin sekali tuh minum vitamin. Iya, Karena betul. kayak wah takut nih kalau misalnya kenapa-napa babynya. Tapi biasa orang lupa begitu udah lahir keluar, nah tidak dilanjutkan pemberian nutrisi suplemennya ini kan, karena udah selesai nih masaknya gitu loh. Padahal sebetulnya itu masih butuh suplemen. Kenapa? Karena dia kan akan bertumbuh dan segala macam. Apalagi di zaman sekarang yang kalau kita bilang makanan itu kan kadang kita udah nggak tahu nih asalnya dari mana, apakah dia organik atau enggak, mengandung bahan kimia atau enggak. Maka itu suplemen itu hadir untuk mempermudah itu. Jadi Gitu. gambarannya tuh bisnis di bidang kesehatan nih bener-bener long Bagus last banget sih ya. Iya, beauty, kesehatan itu menurut kita long Apalagi last. sekarang juga banyak ya skincare brand lokal ya yang lagi naik daun juga ya. Betul. Dan apalagi kayak misal skincare yang halal. Nah, kita juga punya merek skincare yang halalnya kayak gitu. Oh, Ada oke. juga Berarti sih. udah ada rekomendasi dan juga kayak istilahnya udah ngulik nih tentang skincare yang ini cocok nih buat yang klien aku yang seperti ini gitu ya. Bener. Dia punya segmented market juga. Ada yang bisa, kalau buat ABG skincare-nya yang mana? Kalau buat mungkin yang udah anti aging cocoknya yang mana? Kita punya segmented itu juga skincare lengkap juga. Jadi emang benar-benar value-nya ada ya, maksudnya tidak sekedar jualan produk juga, tapi kita juga benar-benar ngasih tahu kalau di semua skincare yang bagus nih, semua skincare yang bagus ya, tapi kan tergantung semuanya Betul. cocoknya di mana, apa-apa kita yang sudah tahu tentang semuanya, kita bisa ngasih saran kan kayak ini kayaknya bagusnya pakai yang ini, Bener, ini, gitu. tipe kulit lu misalnya cocoknya pakai yang ini nih, gitu. Iya. Dan kita juga produk kita kan kita bilang produk kita bagus nih ya. Semua kecap bilang nomor 1 kan kecapnya. Iya gitu. benar, Semua bagus. Semuanya nomor 1, nggak tahu Iya. nih. Tapi memang dari company itu berani memberikan satisfaction guarantee. Ya gue bilang barang gue bagus, ya gue bilang bagus. Dan gue berani kalau lu nggak post, lu balikin aja, gue balikin duit lu. Kayak gitu. Tapi dalam jangka waktu tertentu dan pemakaian tertentu. Jangan udah mau habis, lu bilang, gue nggak cocok nih, balikin minta duit. Ya jangan udah tunggu mau habis gitu. Iya benar juga sih. Tapi misalnya dalam 50% lu pakai dan lu rasa nggak cocok, lu balikin aja. Kita akan balikin uang. Atau lu mau tukar produk, misalnya, salah produk, ternyata gua harusnya pakai kulit yang berminyak. Gue beli yang kulit kering, salah nih, ya tukar aja gitu. Bisa return juga ya. Bisa. Maka itu kita berani benar-benar bilang produk kita bagus karena kita berani kasih jaminan. Betul sekali. Gitu. Bagus sih, kayaknya istri aku nih kayak perlu konsultasi juga nih. Jadi yang beauty gitu ya. gue lihat bisnis ini, contoh gini, healthy lifestyle itu bisa dijadikan jadi bisnis gitu loh. Dengan lu makin sehat, lu punya bisnis makin grow. Dengan lu bisnis makin grow, lu bisa punya banyak waktu dengan keluarga. Ya sama kayak istri-istri gitu kan. Dia makin cantik, makin kinclong, malah bisnisnya makin naik. Kenapa? Karena kan orang lihat, lu bener ya pakai itu produk dengan gaya hidup yang lu jalankan itu, lu ternyata makin cantik, makin sehat, sehingga orang mulai mau ikut. Ketika orang ikut itu, bisnis lu makin grow. Maka itu bapak-bapak senang sekali. Karena kantong kita nggak bocor gitu kan. Karena dia malah dapat income dari situ. Nah itulah sebenarnya yang gue lihat potensinya, bro.
Iya sih, betul betul betul. Aku setuju sih, dan memang secara bisnis nih potensialnya banget banget banget. Benar. Dan kalau dilihat juga ini bukan bisnis yang boring ya, kayak kalau misalnya kita jualan baju nih, kita kan harus mikir nih, aduh baju apa nih trennya ngikutin ini. Tapi kalau bisnisnya tentang healthy beauty, kayaknya lebih ke orangnya justru malah yang bakalan nyari, iya nggak sih? Benar-benar. Karena kan itu berurusan sama diri kita sendiri, dan Benar. untuk dinilai boring atau enggaknya kayaknya enggak sih. Ya, makanya itu memang kita harus menjadi contoh lah. Iya. Jadi be the product of the product dari Be the apa yang product of the kita product. ceritain Betul sekali. semua Betul. gitu. Jadi emang benar-benar istilahnya kalian jadi brand ambassador untuk produk kalian sendiri gitu kan. Betul. Kalau kalian udah nyoba kan pasti orang percaya tuh. Oh iya, dia juga udah nyoba ya. Hasilnya Iya. seperti ini. Benar-benar begitu. Kita akhiri podcast hari ini. Jadi nanti teman-teman langsung DM ataupun kontak Instagramnya Koko Yandi. Nanti kita akan tulis Instagramnya Koko Yandi di sini. Jadi teman-teman ada friends kalian di sini, terima kasih udah stay tune langsung di podcast kita. Kita akan datengin lagi nih tamu-tamu yang luar biasa dengan keseruannya lagi, cerita-ceritanya lagi ya. Pasti banyak bisnis-bisnis yang bakal kita kulik di sini bareng di Cerita Madev segmen Bisnis Podcast. See you. Bang banget sih guys, bener ini. Spanyol. Spanyol atau Filipina? Spanyol. Karena salah satu syarat untuk jadi seorang YouTuber handal adalah konsistensi. Konsistensi. Awanda Manopo. Oke.